هذا صراط مستقيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran dari tafsir. Kemarin kita sampai masih di surah Al-Insan, setelah disebutkan tentang apa yang akan didapatkan oleh al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan fiha aynan yashrabu biha ibadallahi yafajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahum Allahu syarra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah menjelaskan bahwa apa yang didapatkan oleh al-abrar dari berbagai kenikmatan yang sudah kita sebutkan berupa minuman dengan segala jenisnya, kemudian juga selanjutnya Allah sebutkan apa? Bahwa wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Nah, Allah memberi balasan kepada mereka dengan berbagai kenikmatan itu karena kesabaran mereka. Diberi apa? Jannatan wa harira. Diberi balasan berupa jannah, surga, wa harira, dan pakaian. Ya. Kita sudah sebutkan bahwa Allah berikan balasan itu karena seluruh kesabaran mereka. Bima sabaru. Ada huruf ma al-mausulah, ya, sehingga memberikan faedah keumuman. Kesabaran mereka dalam ketaatan, kesabaran mereka dalam menjauhi maksiat, kesabaran mereka ketika ditimpa musibah, dan juga hakikat sabar sesungguhnya ketika ditimpa musibah, yaitu ketika guncangan yang pertama kali terjadi musibah tersebut. Sebagaimana kata Nabi SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Hakikat kesabaran itu pada kesempatan pertama, artinya saat datang musibah. Karena seluruh kesabaran itulah Allah berikan mereka balasan berupa surga dan pakaian sutra. Kemudian disebutkan kenikmatan lainnya, muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik. Mereka di dalam surga itu duduk santai-santai, bertelakan di atas arikah. Arikah adalah tempat tidur yang telah dihias. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak merasakan panas karena teriknya matahari, dan juga tidak merasakan dingin yang menyengat. Ya. Atau dingin yang membuat mereka apa? Kedinginan. Artinya apa? Mereka berada dalam kondisi kesejukan. Tidak ada kepanasan,
tidak ada kedinginan, yang ada hanyalah rasa sejuk yang menyenangkan. Kemudian wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Ini juga kenikmatan berikutnya, bahwa mereka akan sangat mudah menikmati buah-buahan yang ada di surga. Karena buah-buahan itu mudah dipetik. Ya, mudah dipetik. Bahkan disebutkan di ayat yang lain, qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Artinya kalau kita menginginkan buah dari surga, tidak perlu repot-repot memanjatnya. Sekalipun pohon di surga itu tinggi-tinggi, namun buah-buahan yang mendekat sendiri kepada ahli surga. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah. Kemudian diedarkan kepada mereka bi aniyah, yakni dengan bejana-bejana yang terbuat dari perak. Kemudian disebutkan di sini juga kanat qawarira, perak saking beningnya laksana kaca. Iya. Intinya apa? Penuh dengan keindahan. Karena di dunia ini yang menjadi patokan keindahan diantaranya adalah emas dan perak. Ya, maka di surga pun demikian. Ada emas dan ada perak. Namun tentunya emas dan perak yang ada di surga sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya para pelayan, dan pelayan-pelayan yang menuangkan air kepada bos mereka, ahli surga, itu mengetahui takaran yang diinginkan oleh ahli surga tersebut. Ya, kalau kita kan datang tamu, kemudian kita ingin menuangkan, kita nggak tahu berapa kadar yang diinginkan, sedikit ataukah banyak. Ya. Nah, adapun di sini qaddaruha taqdira. Ya. Para pelayan itu menuangkan apakah khamr atau minuman lezat lainnya dengan kadar yang diinginkan oleh ahli surga itu. Ya. Sehingga tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terbuang. Tidak membuat mereka kekenyangan dan juga tidak membuat mereka merasa kurang. Gitu ya. Itu yang dimaksud qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ini ayat menjelaskan bahwa kenikmatan minuman di surga itu bervariasi. Disebutkan di sini jahe, zanjabil, walaupun kita tidak mengetahui jahe seperti apakah yang ada di sana. Intinya minuman yang beragam. Ya, ada yang bercampur dengan sesuatu yang dingin dan ada juga yang bercampur dengan sesuatu yang hangat. Jahe itu kan hangat. Ya. Ainan fiha tusamma salsabila, didatangkan sebuah mata air surga yang dinamakan dengan salsabila. Ya, para ulama berbeda pendapat apa makna salsabila. Kebanyakannya mengatakan inti dari salsabila adalah airnya mudah untuk masuk ke dalam mulut, tidak seret gitu ya, tidak tersendat-sendat. Kan ada minuman kalau diminum kecut kemudian terasa tidak enak di tenggorokan. Nah, ini tidak. Salsabila artinya sangat mudah diminum ya, dan jumlahnya pun sangat banyak sehingga
tidak perlu khawatir akan kehabisan. Ya, di dunia kalau ada minuman yang lezat, kita hemat-hemat supaya nggak cepat habis. Ya, sedangkan di sana dijamin salsabila, jumlahnya sangat banyak. Ya, nah itu diantara usaha para ulama tafsir di dalam menafsirkan kata salsabila ini apa? Wa yatafu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh para pelayan-pelayan yang muda. Dan mukhalladun artinya anak-anak yang tidak akan bertambah tua. Terus stabil, abadi. Abadi di sini artinya apa? Pelayan-pelayan itu sekalipun sudah sekian ribu tahun melayani ahli surga, tidak menjadi tua. Ya, beda dengan para pelayan yang ada di dunia. Ya, bertambah dewasa, kemudian sampai akhirnya tua, terus pensiun, nggak jadi pelayan lagi. Adapun hikmah, kenapa disebutkan pelayan-pelayan ini muda, ya, khusus anak-anak, ya anak-anak lah sejenis macam anak-anak yang sudah bisa melayani. Di antara sebabnya adalah agar ahli surga ketika menyuruh, ya, para pelayan itu lebih mudah, lebih mudah, karena kan di dunia kita merasa nggak enakan kalau yang mau disuruh orang yang usianya lebih tua dari kita, nggak sopan. Beda kalau nyuruh anak-anak, ya, lebih mudah, dan anak-anak biasanya apa? Lebih nurut juga, ya. Kemudian alasan lainnya, karena anak-anak itu lebih giat, lebih lincah. Dan jumlah para pelayannya bertebaran. Kalau kita berada di sebuah tempat, entah itu restoran atau yang semisalnya, kita membutuhkan pelayan, biasanya mencet sesuatu, entah bel, entah apa, atau mencari mana ini pelayannya. Ya, adapun di sana nggak perlu cari-cari. Ya, bertebaran, mudahnya mereka kita panggil untuk kemudian kita suruh melayani. Ya. Kemudian di sini disebutkan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jika kalian melihat mereka, para pelayan-pelayan surga tadi, maka mereka itu laksana mutiara. Ya, mutiara. Mutiara artinya warnanya putih bersih. Tidak ada noda sama sekali. Ya, itu keadaan pelayannya. Putih-putih seperti mutiara. Kalau pelayannya saja demikian, lantas bagaimana lagi dengan yang dilayani? Ya, biasanya kan kondisi pelayan itu di bawah dari yang dilayani. Nah, ini para pelayannya saja, penampilan mereka sungguh menakjubkan, sampai diumpamakan dengan mutiara. Selanjutnya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat di sana, di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan, dan juga niscaya kamu akan melihat kerajaan yang sangat besar. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan isyarat jika, maka. Jika demikian, maka demikian. Wa idza ra'aita thamma, ya, ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Artinya apa? Jika seseorang telah melihat surga, maka tidak ada yang dilihat kecuali semuanya kenikmatan. Semuanya menyenangkan. Nggak kayak di dunia. Ya, kadang kita melihat kesedihan.
Kadang kita melihat hal-hal yang membuat kita terpukul hati ini. Gitu ya, itulah di dunia. Apalagi kalau melihat musibah, melihat kecelakaan. Ya, di dalam rumah saja terkadang kita melihat sesuatu yang menjengkelkan. Ketidakpatuhan anak misalnya, atau anak-anak yang bandel misalnya, atau anak yang sedang sakit. Banyak di dunia ini kita melihat sesuatu yang membuat hidup kita kurang nikmat. Nah, adapun di surga, semua yang dilihat mengandung kenikmatan. Tidak ada melihat sesuatu di surga kemudian menjadi kasihan, kemudian menjadi sedih karenanya, apalagi membuatnya galau. Tidak ada. Gitu ya. Ini yang dimaksud wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau akan melihat segala macam kenikmatan. Ya, jadi isi surga itu semuanya adalah kenikmatan. Tidak ada kesedihan sedikit. Ya, sebagaimana yang disebutkan di surat Fatir, penghuni surga itu memuji Allah, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Jadi nggak ada kesedihan di surga. Ya, nggak ada sesuatu yang membuat penghuni surga itu menjadi sedih. Nah, kemudian yang kedua, selain melihat berbagai kenikmatan, wa mulkan kabira, ya, engkau pun akan mendapati mulkan kabira, kerajaan yang besar. Apa maksudnya kerajaan yang besar? Nah, ini diantara kenikmatan ahli surga. Ahli surga itu semuanya menjadi raja. Raja yang sangat besar lingkupnya. Ada dua penafsiran. Mulkan kabira maksudnya adalah setiap penghuni surga memiliki kerajaan yang sangat luas. Sangat luas. Ya. Kalau di dunia seorang raja hanya menguasai wilayahnya saja, mungkin hanya radius kilometer atau bahkan mungkin jauh dari itu, ya. Atau dia menjadi raja tapi hanya menguasai satu negara atau satu negeri. Tidak ada raja yang menguasai dunia secara keseluruhan. Iya kan? Adakah saat ini raja yang menguasai dunia, yang kerajaannya luas sampai sedunia? Tidak ada. Tapi ahli surga, dia akan menjadi raja yang kerajaannya sangat luas. Bahkan orang yang masuk surga paling terakhir pun kerajaannya sangat luas. Bagaimana lagi dengan ahli surga yang derajatnya lebih tinggi dari dia? Ya. Disebutkan dalam hadis yang panjang tentang seseorang yang paling akhir masuk surga. Jadi kelamaan dia di neraka sampai masuk surganya paling akhir. Itu disebutkan kepadanya, apakah yang berkata kepada orang ini malaikat ataukah Allah sendiri? Idhab jannah. Sana pergilah, masuklah kamu ke dalam surga. Ini orang yang terakhir masuk surga ya. Setelah dikeluarkan dari neraka, disuruh masuk ke dalam surga. Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalha. Ya. Masuklah kamu ke dalam surga. Dan bagimu di surga itu seluas dunia ini, bahkan 10 kali lipatnya. Bahkan 10
kali lipat dunia. Ini dunia saja udah luar biasa. Ya. Luar biasa luasnya. Nah, apa kata Nabi di akhir hadis? Zaka adna ahlil jannati manzilatan. Itulah penghuni surga yang tingkatannya paling rendah. Ya. Gimana lagi kalau yang paling tinggi derajatnya? Kalau yang paling rendah saja Allah berikan kerajaan seluas bumi ini, bahkan 10 kali lipatnya. Ya, bagaimana lagi dengan yang derajatnya lebih tinggi dari itu? Masya Allah. Gitu ya. Intinya mulkan kabira ini dalil bahwa semua ahli surga itu memiliki kerajaan yang sangat luas. Menurut penafsiran yang kedua, mulkan kabira maksudnya adalah penghuni surga itu memiliki kekuasaan yang luar biasa. Sampai-sampai malaikat yang mau datang kepadanya harus minta izin terlebih dahulu. Ini malaikat. Ya. Kalau kita di dunia ada seorang raja, kemudian rakyatnya ingin bertemu, itu kan harus minta izin dulu. Diizinkan nggak sama raja tersebut? Ya. Nah, itu wajar, rakyat jelata, orang biasa, bahkan mungkin pejabatnya pun, misalnya para menteri, itu juga kalau bertemu dengan raja harus minta izin dulu. Nah, ini yang minta izin adalah siapa? Malaikat. Nah, ini kan luar biasa berarti kekuasaan dia. Ya. Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-20 ini, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, menunjukkan bahwa semua penghuni surga akan menjadi raja. Bukan raja kecil seperti raja-raja yang pernah ada di dunia. Bukan hanya raja wilayah tertentu, pulau tertentu, tapi kerajaannya mulkan kabir, kerajaan yang sangat luas dan kerajaannya sangat luar biasa. Sampai malaikat pun kalau mau bertemu dengannya harus apa? Minta izin terlebih dahulu kepadanya. Nah, betul-betul ahli surga itu dirajakan ya oleh Allah Subhanahu. Selanjutnya ayat yang ke-21, ya, sebagaimana halnya raja-raja yang di dunia, kita dapati dari sisi pakaiannya, penampilannya, kehidupannya, ya. Di surga pun demikian. Di ayat yang ke-21. Aliyahum thiyabu sundusin hudurun wa istabraqa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Aliyahum thiyabu sundus. Mereka memakai pakaian dari sundus. Sundus ini sutra yang sangat halus, ya, yang berwarna hijau, karena warna hijau ini termasuk warna yang disukai. Wa istabr, dan juga sutra yang tebal. Jadi sutra itu dalam bahasa Arab, ya, kalau sundus itu sutra yang halus. Intinya dia adalah jenis kain yang diimpor dari India. Iya, di masa itu. Sedangkan istabrak ini sutra tapi tebal. Dia termasuk jenis kain yang didatangkannya dari
Persia. Intinya apa? Sundus dan istabrak ini adalah dua model kain sutra yang akan dipakai oleh Ahlul Jannah. Ya, Ahlul Jannah. Raja-raja itu kan memiliki pakaian khas. Ya, nggak sembarangan. Atau kalau di zaman sekarang, mungkin kalau kita melihat di Arab Saudi ada orang hanya pakai apa? Ya, gamis putih saja. Nah, ada orang-orang yang memakai lapisan luarnya. Ya. Ada yang jubah tipis, ada yang warna hitam, ada yang warna coklat, tipis, transparan. Gitu kan? Terus di sininya ada garis emasnya. Ya, di lengannya pun demikian. Ya, warna kuning keemas-emasan aja, bukan terbuat dari emas. Karena nggak boleh. Nah, orang yang mengenakan pakaian tersebut itu kan sangat nampak lebih indah. Ya, kalau dia berjalan nampak karismatiknya. Iya. Maka di surga pun demikian. Penghuni surga akan memakai pakaian sutra yang tebal dan tipis. Adapun yang dikenakan para raja, misalnya di Saudi, ya, atau para ulama atau para pembesar kalau ada pertemuan itu mengenakan pakaian yang hanya bagian luarnya saja, itu kan tampak indah dan tampak karismatik. Semacam itu. Ya, tentunya di surga lebih dari itu. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, mereka juga mengenakan asawir wa khuldu asawira min fiddah. Mereka pun mengenakan perhiasan berupa gelang-gelang dari perak. Nah, di dunia kan nggak boleh pakai gelang laki-laki. Ya, kalau perempuan boleh. Ya, di dunia nggak boleh laki-laki pakai gelang. Ya, tapi itulah keadaan raja. Ya, keadaan raja-raja di dunia. Ya, seperti Fir'aun, Kisra, Kaisar. Itu mereka menggunakan gelang. Ada juga gelang yang sampai di sini, di lengannya, ya kan? Gelangnya juga banyak. Ya, yang terbuat dari emas, bahkan perak. Ya. Nah, jadi disebutkan di ayat Al-Hajj juga, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Di surga sana mereka akan diberikan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Ya. Intinya apa? Di tubuh penghuni surga itu penuh dengan perhiasan. Nah, ada gelangnya, pakaiannya perhiasan, gelangnya yang terbuat dari perak, ada juga yang terbuat dari emas, karena sudah tidak dilarang lagi. Nah, makanya laki-laki yang di dunia sudah mengenakan emas dan sutra, maka dia tidak akan mendapatkannya lagi di akhirat sana. Ya. Nah, adapun di surga, bagi orang-orang yang beriman yang menaati ketentuan Allah tersebut, mereka akan menikmatinya. Mereka akan mengenakan pakaian dari sutra dan mereka juga akan mengenakan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini kenikmatan berikutnya. Allah memberikan minum kepada mereka syaraban tahura, minuman yang tahur. Apa itu tahur? Tahur itu artinya bersih dan membersihkan, suci dan mensucikan. Itu artinya tahur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang air hujan, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Air hujan itu tahur. Ya, airnya suci dan bisa dipakai buat bersuci. Jadi kalau antum junub terus pas turun hujan setelah itu mandi hujan-hujanan itu udah cukup, bisa mensucikan. Ya. Itu makna tahur. Apa maksudnya? Penghuni surga diberi minum dengan air yang tahur.
yang dia suci dan mensucikan, bersih dan membersihkan. Ya. Ada dua penafsiran di antaranya. Yang pertama, maksudnya adalah seluruh makanan yang dimakan, apapun jenisnya, itu tidak akan pernah berubah menjadi kotoran. Ya. Karena apa? Karena minuman tersebut. Ya, itu yang dimaksud tahura. Ya, ketika mereka makan makanan dengan segala jenisnya, terus minum. Nah, apa yang dia minum tadi, maka mengakibatkan apa yang dimakan tidak berubah menjadi kotoran. Ya, makanya di surga nggak ada WC, nggak ada toilet, nggak perlu. Karena penghuni surga, jangankan buang air besar, buang air kecil, ingusan aja enggak. Ya. Kotoran, apa yang disebut dengan tai, ya, tai lalat bukan ya, kotoran di mata, ya, atau kotoran di hidung, disebut apa upil, nggak ada ahli surga itu. Ya, nggak ada kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya. Nah terus jadi apa itu makanan? Nah, apa yang dimakan ahli surga dengan sebab dia minum ma'an tahura, maka tercerna menjadi keringat. Ya, tercerna menjadi keringat. Keringatnya pun nggak bikin bau ketek. Karena ada orang-orang yang kalau keringatan bau badan, bau kecut, bau asam. Ya. Nah ini nggak ada. Keringatnya wangi minyak kasturi. So, semakin dia berkeringat berarti semakin wangi. Ya. Nah ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Penghuni surga itu makan dan minum dengan segala jenisnya. Di dalam surga makan-makan, minum-minum. Ya, wala yadkhulun, mereka enggak meludah. Meludah enggak. Wala yabulun, enggak kencing. Wala yataghawwaqun, tidak BAB, buang air besar. Ya, wala yamtakhithun, enggak juga ingusan. Ya. Terus para sahabat tanya, "Fama balut ta'am?" Terus gimana dengan makanan yang dimakan? Karena yang dipahami orang kalau semakin banyak makan, ya banyak juga keluarnya nanti. Makanya kalau mau safar sebagian orang, saya nggak mau makan. Kenapa? Takut nanti di tengah jalan repot cari WC, kan gitu. Nah ini nggak ada kekhawatiran seperti itu. Nah para sahabat tanya, gimana dengan makanan yang mereka makan? Kata Nabi SAW, Jusha'un wa rashhun karashhil misk. Ya, mereka bersendawa dan berkeringat. Nah, jadi sendawa itu gitu kan. Biasanya kita kalau habis minum atau habis makan kekenyangan, sendawa. Tapi kadang kalau orang sendawa, baunya tergantung apa yang dimakan. Kalau habis makan durian, bertahapnya enak wangi durian. Kalau habis makan jengkol, terasa jengkolnya. Ya. Ini sendawanya nggak ada yang bikin bau nggak enak. Ya. Seperti misik aromanya. Begitu juga dengan keringat. Nggak bikin bau ketek, nggak bikin bau badan, nggak bikin orang jadi nggak pede. Ya keringatan tetap aja pede, orang wangi. Gitu. Ini menurut tafsiran pertama. Ma'an tahura maksudnya minuman ahli surga itu mensucikan, artinya menjadikan apa yang dimakan tidak berubah menjadi kotoran. Tapi jadi apa? Sendawa dan keringetan. Tapi wangi. Menurut penafsiran yang kedua, ma'an tahura maksudnya dengan minuman itu mereka bersih hatinya. Insya Allah ada minuman pembersih hati.
Kalau yang ada sekarang minuman pembersih usus kotor, iklannya banyak itu. Ini usus kotor untuk membersihkannya, minum ini, minum itu. Nah, ini bukan membersihkan usus, tapi membersihkan segala penyakit yang ada di hati mereka. Iya, hatinya menjadi bersih. Makanya penghuni surga nggak ada hasad. Wah, enak banget ya itu. Nikmatnya lebih tinggi dari saya. Saya nggak dapet ya? Ada. Nggak ada rasa iri, dengki, hasad. Nggak ada akhlak yang tercela. Semuanya akhlaknya indah. Masya Allah. Kalau bahasa sekarang kan, gambaran di akhlaknya mulia, dia itu malaikat, gitu kan? Apa yang bilang, saya ini bukan malaikat, makanya wajar kalau saya marah, wajar kalau saya tersinggung. Nah, kan gitu. Nah, jadi seakan-akan penghuni surga itu malaikat, gitu. Padahal lebih dari malaikat ya, mereka lebih mulia. Nah, jadi itu yang dimaksud ma'an tahura, minuman yang diminum penghuni surga menjadikan mereka bersih hatinya dari penyakit. Ya, ini penafsiran yang kedua. Yang intinya, semakin ahli surga banyak minum dari minuman tersebut, akan semakin lapang dadanya, akan semakin bahagia dia. Ya, nah, karena orang yang punya rasa dengki, iri, ya hasad, ada kejengkelan di hatinya, gimana mau bahagia? Walaupun banyak harta, walaupun hidupnya penuh dengan kecukupan, tapi kalau di dalam hatinya ada dengki, ada hasad, nggak bahagia dia. Nggak akan ada kebahagiaan bagi orang yang di dalam hatinya masih memiliki penyakit yang seperti itu. Makanya penduduk surga, mereka diberikan minuman yang dengan minuman itu akan menghilangkan kotoran-kotoran di hati mereka. Sehingga apa? Bertambahlah kebahagiaan ya bagi mereka. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Nah, jadi setelah Allah sebutkan ya sebagian kenikmatan surga, itu baru sebagian kecil ya yang disebutkan di ayat ini, dengan segala jenisnya, makanan, minuman, pelayanan, servis, pakaian. Apa kata Allah? Ini adalah balasan untukmu. Ya. Allah mengatakan kepada mereka, inna hadza kana lakum jazaa'a. Ganjaran yang besar tadi adalah balasan untuk kalian atas amalan-amalan yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Wa kana sa'yukum mashkura. Padahal amalan kita di dunia kan sedikit, nggak sebanding dengan kenikmatan surga. Tapi dengan luasnya rahmat Allah, dengan amalan yang sedikit kalian itu, Allah memberikan kepada kalian balasan berupa kenikmatan yang sangat banyak, yang abadi. Ya, saking banyaknya tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Nah, itu maknanya. Jadi inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkur. Allah berkata seperti itu kepada ahli surga. Kenapa Allah mengucapkan kalimat ini kepada ahli surga? Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Kenapa Allah mengucapkan kalimat ini kepada mereka? Kata sebagian ulama, agar mereka tidak merasa malu, agar mereka tidak merasa canggung, gitu ya, atau malu. Biasanya kan kita kalau bertamu ke rumah seseorang, yang bertamu, terus hidangannya luar biasa, macam-macam makanan, minuman, ya, kita kan nggak enak. Ini buat kita apa mau ada tamu yang lain ya? Udah tuh udah seneng aja, wah
Nggak nyangka kita disambut nasi kebuli, buah-buahan. Ya, tapi nggak ditawarin ke kita. Jangan-jangan bukan kita ini. Ini buat yang lain. Kita yang sebelah tuh. Indomie. Nah, ternyata begitu datang tuan rumahnya berkata, ini semua hidangan adalah untuk kamu, untuk kalian. Wah, udah nggak ada perasaan nggak enak lagi. Wah, langsung, alhamdulillah, kita ambil seenak. Silakan makan, silakan nikmati. Ya. Nah, kalau masih tersisa bawa pulang aja nggak apa-apa. Wah, nyesel, kenapa nggak bawa rantang tadi kita, gitu kan? Nah, itu tujuannya. Kalau ditanya kenapa Allah mengucapkan seperti ini kepada ahlul jannah, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura, supaya mereka tidak merasa malu atau merasa sungkan atau merasa nggak enak. Ya. Nah, jadi hati mereka lega. Ya. Ternyata kenikmatan yang mereka lakukan itu disebabkan dari amalan mereka selama di dunia. Ya. Jadi Allah katakan kalian pantas mendapatkannya. Ya, padahal menurut kita, wah, kita ini padahal amalannya nggak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan. Tapi begitulah, ya Allah Subhanahu wa taala dengan luas rahmatnya, ya, menyambut ahli surga dengan segala kenikmatan yang tadi kita sebutkan dalam beberapa ayat sebelumnya. Allah memberikan kalimat kepada ahli surga bahwa itu semua didapatkan kalian dengan sebab apa yang kalian lakukan di dunia dengan amalan saleh, dan kalian pantas untuk mendapatkan ini semua. Gitu ya. Sampai sini dulu, insya Allah besok pagi kita lanjutkan ayat yang ke-23. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza siratun mustaqim.